Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lufty Aditya. Kali ini saya akan mereview salah satu motor harian saya. Bukan mereview dari segi motornya, tapi modifikasi apa saja yang sudah dipasang di motor ini. Motor ini sebenarnya bisa dibilang motor yang sejuta umat banyak yang pakai. Apalagi kalau bukan Honda Beat. Eits, tapi sebelum masuk ke sinematiknya, ada baiknya kita cuci dulu di High Rollers Car Wash and Detailing Studio. Ya, jadi Honda Beat ESP 2020 ini, all new Beat ini saya beli sekitar beberapa bulan yang lalu. Langsung saya bawa ke bengkel modifikasi untuk dilakukan ubahan sesuai dengan selera saya. Nah, apakah ubahannya ini head-on? Tidak, sama sekali tidak head-on. Mari kita lihat. Yang pertama dari atas dulu ya. Dari atas ini saya merubah pengereman karena ini Honda Beat aslinya itu menggunakan kombi brake. Kombi brake saya lepas, diganti dengan master rem RCB S14 di sebelah kanan dengan tabung remnya. Ini yang tipe radial. Lalu di kiri ini RCB juga, pasangannya dengan itu biar sama. Tapi RCB-nya ini bandulnya hilang karena kelemahan RCB, katanya itu bandulnya hilang. Tapi nggak apa-apa, fungsi masih normal. Lalu kita kemari dikit. Untuk hand grip, saya menggunakan Domino. Kenapa saya suka Domino? Karena firm banget. Jadi feel bahwa motornya enak sesuai dengan tangan saya yang lebar. Lalu lanjut ke spion. Spion ini saya pilih kenapa yang lensanya cembung. Karena spion standar itu nggak mendukung sama sekali. Badan saya lebar, jadi ketutup spion untuk pandangan ke belakang. Jadi saya menggunakan spion yang istilahnya spion jalu, atau yang banyak bilang bar N, dengan lensa cembung. Tentunya lensa cembung, visibilitas ke belakang lebih terlihat jelas. Jadi saya nggak perlu repot-repot untuk melihat objek di belakang, cukup ngelirik dikit aja udah kelihatan. Itu kenapa fungsinya gini. Kenapa bentuknya bulat? Ya karena saya dapatnya bentuknya bulat, nggak ada bentuk lain. Mungkin ada yang dijual bentuk lain, tapi saya memilih bulat, lebih simple aja. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah kita lihat di sini saya menggunakan selang rem dari CLD untuk mendukung kaliper rem Nissin 220 mm kaliper Nissin, juga digabung dengan cakram exciter. Cakram exciter ini sama ukurannya 220 dengan kosmetik sedikit baut menggunakan Pro Bolt. Lalu velg ini mereknya Rapido, modelnya ya seperti ini, warna gold sesuai dengan tema dari motornya. Saya pilih warna gold, dibalut dengan ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 14. Ini ukurannya 90/80 14. Kenapa pilih ban ini? Karena ini ban yang gripnya bagus, harganya juga cukup terjangkau, tampilannya keren. Karena saya lebih memilihnya fashion. Jadi pelek dengan ban ini saya rasa cocok. Oke, itu untuk bagian depan. Apalagi nggak ada ya bagian depan. Nah, lalu stripping semua saya cabut.
Stripping di sini tadinya ada stripping, ini model Beat ESP yang paling bawah. Sebelumnya menggunakan stripping, saya cabut ganti dengan emblem Honda Beat model Deluxe. Model Deluxe. Sama juga di bagian pinggirnya juga saya pasang model Deluxe. Tadinya strippingnya dicabut. Nah, ini yang paling seru nih. Ini bagian knalpot paling seru, kenapa? Jadi sedikit cerita, saya bingung. Awalnya Beat ini cocok pakai knalpot apa? Banyak yang menyarankan AHM R9 Misano dan juga beberapa merek lainnya kayak CLD kayak gitu. Cuman saya ingin tampil beda dan kebetulan di garasi ada knalpot bekas yang tidak saya gunakan lama, bekas Vespa Sprint 3V itu udah lama nggak dipakai. Saya coba, ternyata butuh leheran yang cocok dengan inlet Leo Vince yang 54. Akhirnya saya custom leherannya, saya custom menggunakan leheran custom lalu dipadu dengan Leo Vince Silencer GP Corsa. Nah, bracketnya pun ini menggunakan bracket Vespa. Jadi kalau melihat detail di bawahnya itu bautnya tidak terpasang, jadi hanya di atas saja. Karena memang ukurannya untuk Vespa, tapi ketutup lah sama detail yang baut nggak kepasang itu, ketutup sama leherannya. Terus ada juga cover karbon. Sebenarnya ini nggak rekomen sih pakai karbon kayak gini. Ini karbon custom, sering lepas. Ini bautnya aja beda, sering lepas. Mungkin nanti saya kedepannya akan ganti yang Pro Speed, mungkin Pro Speed lebih bagus. Ya, saya akan ganti juga ini. Juga untuk bracket klemnya ini saya menggunakan karbon custom. Ini nggak ada merek, jadi ada yang bikin, saya beli, cukup. Ternyata fit dari lingkaran Leo Vince ini. Untuk dari segi suara, Leo Vince standar sih. Suara Beat dikasih knalpot racing kayak gitu. Cuman nggak terlalu berisik karena dipasang di B-Killer. Di B-Killer ini asli bawaannya. Jadi masih aman lah. Kalau ditilang atau enggak saya nggak tahu, belum pernah ditilang pakai knalpot ini. Tapi dari segi suara nggak mengecewakan. Tapi dari segi performa, mungkin saya belum tahu perbedaan yang signifikan. Karena memang kalau performa kita harus mendukung juga untuk upgrade dari segi mesin. Jadi di sini saya performa di nomor 2 kan, karena awal tujuannya modifikasi ini hanyalah untuk fashion. Jadi motornya dipakai sehari-hari, bukan untuk balap-balap, bukan untuk kenceng-kenceng, bukan untuk willy-willy, bukan. Jadi ini hanya untuk fashion aja, hanya untuk nongkrong. Tapi lumayan lah, Leo Vince GP Corsa knalpot bekas yang nggak dipakai bisa nempel di sini dan jadi ikonik. Kayaknya baru saya aja nih yang pakai ya, Leo Vince GP Corsa di Beat 2020 ini. Mantap. Nah, langsung next kita ke bagian lainnya di shockbreaker. Karena untuk pelek dan juga ban sama, speknya kayak yang di depan. Pakai Pirelli sama, Rapido juga sama. Nah, ini nih, shockbreaker YSS G series. Ini kalau nggak salah 4G ya. YSS 4G G series ukuran 330. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya cari-cari untuk warna yang cocok dengan warna hitam gold. Kebetulan hanya ini waktu itu nemunya. Tadinya mau pakai Öhlins, cuman Öhlins harganya wow banget, sekitar 4 jutaan. Wah, itu terlalu berlebihan deh. Akhirnya saya pilih yang harganya lebih murah sesuai kantong, YSS Gold Series. Dari segi performa sama aja sih kayak standar, nggak ada. Cuman dia kelebihannya bisa adjustment ya, adjustment dari rebound. Dari rebound aja, mungkin dari kompresi juga bisa di sini. Jadi ini saya pilih ini karena memang tampilannya sesuai saja dengan Honda Beat yang saya usung modifikasinya hitam gold. Jadi seperti itu untuk CVT mesin ini masih dalam kondisi standar. Mungkin kedepannya saya akan modifikasi di bagian CVT karena memang bobot saya itu besar, bobotnya juga lumayan. Jadi kalau untuk kondisi standar kurang bisa menikmati tarikan bawahnya. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang saran upgrade CVT detail dari mulai roller pakai apa, mungkin bisa share di komen karena saya sama sekali buta, nggak ngerti untuk Beat ini cocoknya yang mana. Dari segi mesin saya biarkan standar aja dulu karena ini masih istilahnya masih ada servis gratis dari Hondanya, jadi saya manfaatkan dulu aja. Coba di roller di upgrade CVT seperti itu. Paling itu saja yang dipasang di Honda Beat ini. Untuk kedepannya mungkin ada modifikasi yang mau saya ini upgrade karbon.
tampilan dari karbon sini, juga tampilan dari karbon depan dasi, buat kosmetik aja biar cantik kelihatannya. Ya, karena memang ini Honda Beat dipakai harian, jadi bukan dipakai kompetisi, ini hanya untuk dipakai nongkrong. Jadi saya rasa apa yang disebutkan tadi itu cukup untuk mewakili selera dari modifikasi saya. Dipakai harian bisa, dipakai nongkrong bisa, cakep. Ya, mungkin itu saja review modifikasi dari Honda Beat ESP All New 2020 milik saya. Sebenarnya modifikasinya nggak terlalu ekstrim, karena saya nggak suka yang berlebihan. Dan ini sekali lagi dipakai harian ya, dipakai harian. Jadi mudah-mudahan modifikasi saya bisa menginspirasi, dan mudah-mudahan saya bisa terus semangat bisa untuk memodifikasi motor ini lagi. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen. Tapi jika tidak bermanfaat, mohon sarannya di komen. Jangan lupa like dan subscribe channel Lufty Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ada baiknya kita untuk cuci dulu motornya biar bersih. Kalau kita